pokoknya hujan nggak turun lah gitu, kemarau panjang lah. Itu cukup dipukul aja itu kuburan batunya. Pakai kayu kalau pakai apa dipukul berapa pasti hujan deras, angin kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mufi di Obor Barpus. Oke teman-teman, kali ini kita sudah kedatangan narasumber lagi dan masih teman kampus saya. Kita langsung sapa aja, Bang Romi. Oke, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Sehat-sehat aja. Jadi teman-teman, sedikit info, Bang Romi ini orang jauh ya, dari Kalimantan ya Bang ya? Ya benar, dari Kalimantan. Nah merantau ke sini ke Cimahi lebih tepatnya. Diceritakan bagaimana awal mula pengalaman kisahnya? Ya pengalaman saya pertama kali cerita ini pengalaman pribadi aja ya. Iya, pribadi aja. Ini pada tahun 2013, waktu itu saya masih SMP. SMP. Nah waktu itu saya datang libur di kampung, kan yang di seberang kuburan batu yang saya bilang tadi. Di situ ada durian. Kalau di kampung mah duriannya banyak, durian ya udah ditanam zaman dulu lah ya. Duriannya udah tinggi. Nah terus waktu itu pas musim buahnya kan anak-anak kan suka nunggu durian jatuh. Anak-anak kecil ya Bang ya? Kecil, anak-anak kecil juga ada, yang bapak-bapak ya sebenarnya yang suka durian lah, pasti nunggu durian di situ. Nah saya sama teman saya di situ berdua nunggu malam sampai jam berapa lah, sampai jam 10 malam. Katanya kita dua pulang Kak, kalau mau pulang durian belum dapat. Jadi baru ada dua biji. Durian. Gimana ya, tunggu aja lah katanya, tunggu aja dulu, siapa tahu ada yang jatuh lagi. Kalau udah 5 mah baru pulang, kalau 5 kan bisa dibagi kan. Pulang ke rumah, nah, pas nunggu durian udah jatuh, pas itu Hujannya berasa hujan deras. Nah yang di kuburan batu itu kan ada rumahnya. Karena kuburan batu itu udah jadi wisata sekarang. Jadi ada rumah singgahnya, misalkan ada orang ini singgah di situ di rumah ya. Udah duduk di situ, udah lama, udah jam berapa, pokoknya udah malam lah, udah malam. Jadi dengar suara, kayak ada suara burung, nggak juga gitu kan, kayak ketawa, gitu kayak kan kalau malam-malam kan suka dengar suara itu. Tapi itu burung ya? Iya kayak suara burung, nggak juga, tapi kalau kita dengar secara apa ya, Secara teliti gitu ya? teliti gitu, terus memang kayak ketawa manusia gitu, gitu. Nah aku saya di ini aja, suara apa itu? Itu biasa mah burung, saya bilang. Padahal dalam hati saya tuh, saya mau bilang, itu mah bukan burung gitu. makhluk gimana gitu, pasti bakal lari panik kan? Ya, panik apa jadi pasti. Nah saya di ini itu mah suara burung, soalnya dia kan lebih adik saya gitu. Jadi saya itu suara burung. Ya udah kita dua pulang aja, masih hujan. Nah kita dua pulang aja, takut banjir kan nyebrang sungai nih, kita pulang ke kampung nyebrang sungai, isi banjir, takut banjir nggak bisa pulang gitu. Nah, ya udah. Padahal mah bukan karena banjir. Dengar suara itu tadi, panik, saya juga udah panik ya, mau bilang gimana kan, aduh gimana gitu. Pas mau pulang, lihat udah banjir, gimana. Kami doang kan pakai dayung nyebrang ke kampung. Itu kalau banjir kan pasti airnya deras, jadi kalau kita pakai dayung itu pasti terbawa arus. Ya harus pakai ini lagi, ketinting gitu. Ketinting namanya. Ketinting bawa itu kayak inilah speedboat lah. Speedboat, oke. Terus katanya, gimana tuh? Nah, gimana kita mau pulang? Sedangkan dayung kami bilang satu kan. Dayungnya satu ya? Satu. Karena pertama kan belum banjir kan.
dayung satu gimana, mau pulang gimana, kan pulang kan pasti bakal hanyut. Saya nunggu lagi, ke atas aja lagi, nunggulah sampai ini agak banjirnya agak surut atau pagi-pagi atau subuh pulang gitu. Kami tadi datang lagi ke rumah yang tadi. Oh, balik lagi ke yang tadi ada suara itu. Ya, Aduh. karena tempat satu-satunya ya di situ lah. Yang buat berteduh itu Ya, di situ ya. rumah yang singgah itu. Terus saya bilang, kamu ini enggak ada merasa yang aneh-aneh gitu enggak? Nanya ke teman gitu ya. Ada teman gimana rasanya? Enggak ada sih, enggak ada apa ya. Berarti cuma saya aja. Teman jadi teman mah aman-aman aja gitu. Aman aja. Cuma saya yang kepikiran kan. Gimana? Misalkan ada gini, misalkan tiba-tiba ada suara yang lebih ekstrim gitu. Tapi saya usahakanlah untuk pikiran positif aja. Oh, iya. Menunggu durian udah banyak jatuh, udah lumayan durian, udah jatuh. Tapi saya bilang nanti dulu diambil, tunggu agak inilah. Padahal dalam hati saya ini takutnya pas lagi ambil buah durian, nasi itu ketawa kan si burung itu memang burung sih kata orang, cuma kalau kita baru-baru dengar memang kayak suara ketawa manusia. Tapi bisa juga jadi itu burung apa ya, jadi-jadian kata orang, jadi-jadian. Jadi kita nggak boleh wah kita mau burung lah, kalau mau datang aja di sini nggak boleh juga, kayak menantang kan. Nggak boleh sompral Ya, atau menantang ya bang. menantang. Terus katanya ya ambil aja duriannya dulu, ya, ambil aja dulu, durian udah jatuh nih kan suaranya kan kalau jatuh. Oh iya. Wah, pas pergi cari durian satu pun tidak ada. Itu kan, aduh saya bingung, mana durian yang kan kedengaran kan kalau jatuh kan, duriannya di mana? Center udah di bawah pohon durian itu kan ada bambu juga gede kan di situ, bambu ya masih hutan lah. Cari di mana nggak ada durian, nggak ada. Makanya perasaan tadi durian banyak jatuh pas hujan-hujan. Tapi gua takut pergi, nanti kalau pergi kan kita nggak tahu kan ada apa musibah lah, kena kepala kan. Oh, iya. Macam tiba-tiba kan, aduh parah juga kan. Nah, pas sudah hujan mulai berhenti, saya bawa udah ambil durian dulu, saya tahu udah banyak. Tapi di saat waktu itu memang nggak ada satupun, nggak ada. Nggak ada ya bang. Nggak ada. Kami udah cari di mana nggak ada. Kami udah biasanya kan orang cari durian itu berpencar. Saya di sini misalkan kan duriannya di sini, saya di sini dia di sini. Saya bilang jangan ke sana, sama-sama aja lah kita dua, ya enak. Saya udah tahu kan, saya udah tahu dia tidak pikir apa-apa sih, itu masih polos lah. Saya yang mengerti dengan orang-orang kayak gitu, merasa takut saya diganggu. Kalau saya sih masih bisa lah, dianya yang saya takut tiba-tiba nanti baru tahu kayak gitu kan, gimana lah gitu. Saya bawa lah, sama-sama aja carinya, cari sebelah sini nggak ada, cari sebelah situ nggak ada. Duriannya di mana? Perasaan tadi banyak durian jatuh. Nah balik lagi ke pondok yang tadi, ke tempat tinggal, Tempat berteduh tadi ya. tempat berteduh katanya. Perasaan tadi suara durian banyak jatuh ya. Iya saya juga dengar. Paling juga kita nggak ketemu lah. Biasalah kalau malam kan gelap kan. Kita pakai senter aja. Dulu senter yang pakai baterai itu masih kurang terang lah. Masih kurang terang. Nggak seterang yang sekarang gitu. Iya nggak seterang yang sekarang. Kita senter gini juga udah terang. Kadang kalau yang nggak ada senter pakai obor. Obor ya? Obor api yang dibakar pakai obor. Tuh. Tapi karena waktu itu senternya juga udah panjang tuh pakai baterai kan, tetap juga nggak terang. Itu lah. Kembali lagi ya ke tempat Berteduh tadi. Udah nantilah tunggu pagi lah, kita cari lagi. Pas sudah pagi kan ketiduran tuh di situ. Oh ketiduran Ketiduran. Nah ketiduran, bangun sudah jam 4 subuh. jam 4 subuh. Tapi aman, nggak ada apa-apa. Lihat ada senter sudah ada orang di situ cari durian kan, orang-orang kampung. Jam 4 subuh udah ada orang. Ya, kalau di sana tuh siapa yang cepat bangun dia yang dapat durian itu. Jadi lihat, saya juga kaget sekali orang itu datang
durian yang dia ambil itu ada sekitar 6 biji. Di mana tadi? Di mana ketemunya? Di sini. Padahal tadi malam kami sudah keliling ya. Tidak ketemu satu pun. Aduh, gimana ini? Mungkin pas lagi tidur jatuh lah. Pikir, pikir positif lagi, kan? Pikir positif lagi ya. Mungkin pas tidur lah jatuh. Pas paginya udah mau pulang, si bapak ini nggak enak kan, lihat kami dua cuma makan satu. Kasihan ya bang. Kasih dua, ya bagilah bagi dua. Kasih saya satu, dia satu. Pas mau pulang, udah ini udah jam 4 kan, udah pas mau pulang jam 5 si banjir lagi. Masih banjir. Kami dua ini nggak bisa seberang pasti nggak bisa. Kalau yang bapak yang tadi bawa ting bawa speedboat tadi, nah numpang ke dia pulang ke kampung. Perahu kami dua masih di seberang, simpan aja di seberang, nanti diambil. Pas sorenya lagi pulang dulu, pas siang kan sekolah kan, waktu itu sekolah dulu. Pas sudah sore, udah habis maghrib jam 7-an datang lagi kami dua, datang mau ambil perahu sekalian jatuh durian. Pas itu pulang lagi nggak usah lah, nunggu aja lagi katanya. Udah nunggu sampai itu kami udah sampai subuh sih. Waktu itu udah inilah, udah kerasa yang ada yang ganggu gitu. Jadi nggak kuat sampai subuh. Waktu itu kan memang banyak cerita orang. Di situ ada inilah ceritanya masih misterius. Kuburan itu, karena di kuburan itu masih ada beberapa manusia. Terus masih ada tulang di situ kan. Itu juga cerita kuburan itu masih orang-orang di situ juga paling yang tahu ya nenek moyang yang dulu yang tahu ceritanya. Itu nggak boleh diganggu. Kuburan itu ya. Misalkan musim kemarau panjang, pokoknya hujan nggak turun lah gitu, kemarau panjang lah. Itu cukup dipukul aja itu kuburan batunya, pakai kayu pakai apa, dipukul berapa pasti hujan deras, angin kencang. Kalau ada yang iseng jahil gitu ya, jahil kena ini tuh, kena musibah si orangnya. Enggak, si orangnya juga kena musibah ya pasti kena, cuman belum tentu hari itu gitu. Jadi masih nanti ya ke depannya pasti akan berdampak gitu ya. Tapi langsung hujan, memang hujan deras. Itu disaksiin langsung sama abang ya? Iya, itu waktu itu nenek almarhum nenek saya cerita kalau musim kemarau zaman dulu kuburan itu dipukul pasti hujan. Jadi ada orang di kampung nih nggak percaya. Ada yang nggak percaya gitu ya dengan hal itu ya. Dicobalah sama orang itu dipukul, di situ memang hujan deras. Langsung kejadian ya bang? Langsung kejadian, dia belum sempat pulang udah hujan deras, angin kencang, suara petir. Orang udah tahu ada yang di situ, kuburan itu pasti ada yang ganggu gitu kan. Gimana lagi kalau udah terjadi kayak gitu, nggak akan bisa kecuali orang yang mukulnya apa ya katanya itu ya, kayak pergi minta maaf lah ceritanya, pergi lagi ke sana harus ada ininya, ada apa, baca caranya ini. Tapi yang ngantarnya harus ini juga orang yang udah tahu cerita yang itu. Ya, kalau di sini mungkin bisa sepuh ya, sepuh yang tahu tentang. Makanya sekarang udah dijadikan tempat wisata. Ya ada orang yang menjaga, tidak ada yang mengganggu, terus dia juga nggak mengganggu orang-orang lagi gitu kan. Biasanya sih pas musim durian lah, disitulah paling banyak cerita lah kalau musim durian. Soalnya kan banyak orang yang singgah apa jaga durian. Jadi banyak pengalaman juga dari teman-teman, pernah ngerasa gitu juga. Teman-teman juga ya. Iya, jadi durian jatuh
pas lihat nggak ada, aneh juga gitu kan. Seringnya betul sering. Tapi secara langsung sih belum pernah lihat lah sekilas apa gimana kan, belum, nggak pernah lihat. Tapi kalau dengar suara yang aneh-aneh pasti, namanya di hutan pasti ada aja suara yang aneh. Jangankan suara itu, kalau sudah panik suara kodok pun Bisa lari. bisa. Itu saya kayaknya Suara kodok pun kedengaran kayak suara apa gitu kan. Iya. Kalau udah panik pasti suara barang jatuh, iya. tapi nggak ada yang dijatuhkan tiba-tiba Soalnya pikiran kan jatuh. udah ke situ kan, jadi kita harus kalau ke situ jangan takut duluan, kata orang itu, jangan takut duluan. Kita anggap ini aja, positif aja. Dibawa tenang aja Ya, ya. sekedar untuk pergi wisata, untuk foto-foto misalkan siang kan, foto-foto bisa. Dan tempat itu sekarang juga masih ada, malah jadi wisata ya bang ya. Sekarang udah jadi wisata, sekarang udah dijaga, udah di banyak turis-turis yang nggak tahu, orang-orang luar, turis. ya orang luar negeri. Banyak sih sekarang tuh masuk turis apa ya, gitu, WWF sih kalau nggak salah tuh. Pokoknya ada lah turis lah gitu. Orang bule ya, yang peduli dengan kuburan tersebut, bisa dijadikan wisata, cerita zaman dulu. Itu kan kuburan ini sih kuburan kuno orang zaman dulu. Jadi kalau dikubur tuh jenazahnya langsung di situ, itu juga nggak tahu jenazahnya siapa yang buat kuburannya, gitu juga nggak tahu. Jadi masih banyak lah ceritanya misteriusnya lah. Oke. Mungkin langsung aja ke pertanyaan bang. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Tadi kan dikatakan atau disebutin sama abang, ceritakan kalau misalkan ada yang mengganggu atau jahil gitu kan, Ya. bakal terkena musibah. Ya. Musibah itu yang pertama banjir. Nah kalau buat dari si orang itu bukan berupa kayak gimana tuh bang, bakal celaka atau gimana? Kalau dampak ke orang sih sakit lah pertama. Oh yang pertama sakitnya panas dingin atau gimana? Panas dingin atau ya biasalah demam biasa gitu kan, demam biasa. Tapi kalau yang udah langsung pergi hari itu juga minta maaf, masih bisa selamat gitu. Ada ya sih Ada kemungkinan masih lah, selamat. masih bisa lah gitu. Tapi kalau untuk orang yang memang nggak tahu atau tidak sengaja mukulnya, dia juga nggak hujan, dia juga nggak petir, nggak hujan, nggak juga. Dia tahu orang yang di situ sama orang yang belum pernah, ceritanya di mana tiba-tiba mukul aja kan, kita kan kadang iseng apalah itu mukul gitu kan. Jadi kalau orang itu nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau orang yang sudah tahu ya pasti terjadi sesuatu lah sama dirinya, dia sakit lah, apalah, kurang sehat, kadang diganggu sama orang itu, kadang dalam mimpi kan, kita kadang dalam mimpi aja, mimpi terjadi kayak nyata gitu. Gimana tuh bang mimpinya? Mimpi mungkin misalkan nih diganggu sama Gitu. apalah gitu, makhluk halus ya. Tapi dalam waktu kita mimpi kayak mimpi gitu, Di tempat yang sama di tempat yang sama, tapi lewat mimpi biasanya sih lewat mimpi, kata orang-orang itu. dia orang dulu zaman dulu pasti mimpi dulu. Jadi pertamanya mimpi dulu, apalah ada pesan lah gitu, kenapa kamu ganggu misalkan gitu ya. Kita juga nggak tahu Itu mungkin bentuk teguran ya, ya, teguran kenapa dibuat ini, apa salah saya gitu kan. Nah kalau orang itu satu hari juga belum pergi minta maaf, nah pasti terus begitu, mimpi Itu datang terus ya bang? ya, mimpi lagi gitu. Jadi lama-lama kan kalau udah ya mungkin habis kesabaran gitu ya, orang-orang habis kesabaran, di situ sudah mulai sakit, apalah, sakit, kurang sehat, demam, apa, dibawa ke dokter juga ya, paling demam biasa gitu. Tapi pas tidur pasti gitu lagi, Mimpi lagi itu lagi.
Nah kalau orang itu bisa langsung apa mengerti atau ngerti apa langsung refleks dengan yang kelakuannya, nggak bisa langsung dibawa lagi ke situ, kemungkinan bisa selamat ya. Tapi jarang sih ada yang meninggal kalau misalnya jarang sih. paling bentuk teguran aja ya Bang. Ya teguran aja. Nah, terus kalau misalkan nih kan sekarang udah tempat jadi wisata nih Bang ya. Ya Sekarang suka ada yang jaya lagi gitu nggak Bang? kalau sekarang sih sekarang kan udah ada ininya, Oh, ada ada penjaga. penjaganya. Jadi kalau mau misalkan mau pergi kuburan itu mau pergi foto boleh diantar sama ininya sama penjaganya, atau mau pergi lihat cerita-cerita zaman dulu kan di batunya kan ada tulisan tuh, tulisan apalah misalnya tulisan bisa foto di tahun berapa gitu. Kalau siang-siang sih enak di situ, Enak, nongkrong, ada angin kan, ada angin, ada suara burung. Tapi kalau malam seru juga jangan malam. Nah, kalau misalkan malam kan tadi terdengar suara burung yang seram lah ya. Ya Kalau siang-siang suka muncul nggak Bang? itu enggak. Oh, nggak ada. Memang kalau yang suara kayak gitu malam sih biasanya, Kalau siang beda lagi. beda lagi. Suaranya itu bukan burung yang tadi malam. Bukan. Kalau siang itu paling ya burung-burung biasa aja, berkicau apa kan. Banyak burung di situ, burung murai, mau saja. Oke lah, nanti kalau misalkan dapat rezeki. Eh, Nah, oh nanti kita paling sama anak-anak main ke kampung Abang. Ke sana. Kita kali-kali healingnya tak kagok lah suka Kalimantan. Kalimantan, nanti saya bawa ini. Hotel di situ ada hotel. Bawa apa? Oh, bawa nginep. Tes nyali gitu. Pas saya mah suka mundur aja. Bisa sih kalau mau. Misalkan nih, kita kan masih sibuk dengan skripsi. Misalkan tiba-tiba lulus, wah mau healing Kalimantan boleh. Nanti saya bawa, saya tinggal. Oh iya, nanti paling saya siang-siang aja sih, kalau malam mah mangga. Kalau siang sih banyak bisa. Ya, apalagi dia pohon durian sekarang masih ada nggak? Masih ada. Wah, masih. Pohon durian itu kata orang udah berapa puluh tahun lah, udah tinggi, udah tinggi sekali. Tua mungkin ya. Tua. Terus durian itu juga punya nenek moyang saya. Durian itu Masih ada turunan ya, keturunan. Kakek saya katanya juga itu durian kita, dari nenek moyang dulu ya. Durian sih banyak di situ, ada 3 pohon. Oh, Karena itu juga masih ada lah, kebun-kebun kami juga masih ada di situ. Soalnya kakek saya kan dia yang ini ya mengurusin silagan gitu ya. Suku, kepala adat sih. Kepala adat situ dulunya. Kepala adat. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang juga. Masih kepala adat. Jadi dia tahu ceritanya gitu. Tahu asal usulnya. Termasuk asal usul dari si makam tersebut mungkin. Iya. Pasti tahu ya Bang. Pasti tahu. Soalnya bapaknya kata orang sih ya apalah. Iya. Banyak ininya gitu. Banyak ceritanya ya Bang. Ya. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian aja. Terima kasih Bang sudah menceritakan pengalamannya. Siap. Oke teman-teman, mungkin banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari video kali ini. Dan jangan lupa terus saksikan Obor Barpus, karena kita kedepannya akan mendatangkan narasumber yang tidak kalah menarik dari cerita kali ini. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah kawan. Bagaimana kisah selanjutnya? Saya juga tidak tahu. Saksikan terus Obor Barpus. Apa Bang sekarang kesibukannya Bang? Kesibukannya sekarang kerja sama nyusun skripsi. Itu sih Tugas benar. aku. Itu sih kita masih berjuang ya Bang ya untuk menyelesaikan skripsi kita. Masih berjuang tapi belum selesai gitu. Ya. Masih lama. Masih apa ya? Revisi gitu kan. Revisi Ya, terus. gitulah. Namanya skripsi. Oke Bang, jadi untuk kali ini mau bakal nyeritain pengalaman horor yang gimana Bang? Saya nanti coba kadang ingat kadang lupa sih, cuman ya coba aja. Ya karena kejadian Ya udah lama ya. pokoknya. Di tahun berapa itu Bang? Itu tahun 2013 sudah lumayan lama. 13 lumayan. Oke Bang, ditahan dulu.
Oke teman-teman, buat kalian semua yang punya cerita pengalaman horor bisa langsung aja DM di Instagram kita yang akan kita nanti cantumkan di kolom deskripsi. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa subscribe, comment, and share, lalu bunyikan loncengnya. Ting ting, ting ting, ya begitu.